Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Sadaqallahul azim. Para pendengar yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah, khalifah di permukaan buminya, di dalam dunia sebelum negeri akhirat, sebelum waton hakiki, akan kita masuki lebih dahulu dunia. Kita masuki dunia, barang yang sebelum akhirat. Dunia suatu negeri, satu tempat yang mana saudara-saudara sekalian bagaikan kapal untuk menuju negeri akhirat, yang dituju waton hakiki, yaitulah negeri kita yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kita dalam dunia ini dengan 5 tahapan, tahap demi tahap kita lalui. Tahap pertama, waktu kita telah dijadikan Allah makhluk yang disimpan di sulbi Nabi Allah Adam. Dzurriyyah itu di mana sulbi Nabi Adam, di sana disimpan Tuhan. Kemudian pindah min sulbin ila rahim, wa min rahim ila sulbin, wa min sulbin ila rahim, sampailah kepada sulbi ayah kita dan rahim ibu kita. 9 bulan lamanya dalam perut ibu kita dipelihara Allah, diatur kejadian manusia demikian cantiknya dan bagusnya, bi ahsani taqwim, dimasukkan ruh dalam kita waktu dalam perut ibu kita, dan dapat bergerak dalam perut ibu kita, dan masuk dapat rezeki sari dari apa yang dimakan oleh ibu kita, dengan perantaraan ari-ari kita masuk ke dalam pusar kita dan masuk ke dalam perut kita, dan diperbesar oleh Allah sampai kira-kira 3,5 kilo atau 3 kilo dalam perut ibu kita, dapat bergerak-gerak. Bila belum sampai dia punya waktu, belum sampai waktu keluar, biar berapa orang dokter, profesor, belum waktunya tak dapat keluar. Tapi pada saat waktunya sampai yang ditentukan Tuhan, keluarlah dengan mudahnya. Allah terangkan dalam Quran, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian jalan keluar dimudahkan Tuhan. "Tsummas sabila yassarah." Jalan keluarnya dimudahkan Tuhan. 3 kilo keluar, saudara-saudara sekalian. "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kalau umurnya tidak panjang, karena sudah ditulis dia meninggal dunia, maka yang meninggal dunia itu tak dapat lagi bertempat tinggal di permukaan bumi, dia mesti masuk ke perut bumi. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah matikan dia, maka orang itu masuk dalam kubur, dikuburin, tidak boleh dibakar. Orang yang di luar Islam mau bakar boleh saja, lain. Bagi umat Islam mati tidak boleh disakiti. Pelahan-pelahan dimandikannya, dibawanya, direbahkannya pelahan-pelahan. Terhormat matinya sebagaimana terhormat waktu hidupnya. Dikubur dia. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah sampaikan waktunya dia yang tertentu, ajalnya, fa'aqbarah, dikuburin. Buat orang yang rendah, buat orang yang atasan dikit dikebumiin, buat orang yang paling atas dimakomin, dimakomkan katanya, di taman ini dan di taman itu. Sebetulnya tidak beda. Dikuburin, dikebumiin, dimakomin, sama, diinjak-injak dalam bumi. Saudara-saudara, sama sekali lagi sama, cuma namanya lain. Saudara, itu untuk tahap ketiga masuk ke dalam bumi. Tahap kedua, sesudah kita lahir di pangkuan ibu kita, telanjang badan kita. Belum ada orang yang keluar pakai baju wol. Belum ada orang yang keluar dari kalbu ibunya memakai rok, memakai baju you can see. Belum ada.
Semua telanjang keluar. Laki perempuan telanjang, auratnya kelihatan. Menangis dia keluar. Orang yang lihat tertawa. Sudah, hari-hari kita ikut keluar. Dari situ, sari makanan masuk. Bukan dari mulutnya manusia yang kecil itu makan. Bukannya ibunya makan nangka, lantas anaknya di dalam pegang itu nangka masuk ke mulutnya. Tidak. Dengan sir ilahi, sari dari makanan itu dia masuk. Diperbesar Tuhan, saudara-saudara sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berikan sampai dia besar. 3 kilo, 3,5 kilo keluarlah. Tahap kedua kita tinggal. Tahap kedua, dengan rahmat Allah, berkat kesian ibu, kita diperbesar oleh ibu kita. Tahu kita bahwa rezeki kita itu ada disimpan Allah di mana tete ibu kita. Begitu disodorin, begitu kita buka mulut, dapat kita minum dari air susu ibu kita. Ribuan liter lah. Kalau 2 tahun lamanya kita minum. Allah subhanahu wa ta'ala kasih lihat, keluar susu yang begitu putih. Min baini farsin wadamin. Antara najis dan darah, keluar susu yang begitu putih dan menjadi rezeki bagi kita dengan takdir Allah. Siapa yang keluarkan susu yang putih itu? Dari mana datangnya? Dan menjadi rezeki yang besar sekali, menjadi sebab besar badan seorang anak yang disusukan itu. Besar-besar, bukan 1 bulan 2 bulan, berpuluhan bulan kita dirawat sampai kita besar. Lantas kita diberatkan syarat mukallaf namanya. Dalam bahasa agama, mukallaf. Tamyiz. Tamyiz. Anak ini sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan barang bersih dan barang kotor. Tamyiz. Masih kecil dia tidak tahu. Coba umur 2 tahun. Dia merangkang. Dia tidak kenal. Umur 1,5 tahun. Boleh jadi najisnya dia makan. Boleh jadi ada tai ayam dia makan. Tapi itu dididiknya, dipeliharanya, diasuhnya. Kalau sudah besar lagi ada akalnya, dididiknya. Maka tambah hari, tambah akalnya, tambah badannya, besarnya, terus menerus sampai bisa jalan, bisa lari, bisa naik sepeda 1 kali. 1 kali dia sudah mumayyiz, dimasukkan, dia ada belajar. Itu amanat dari Allah. Tuhan pesan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah. Kamu tahu Allah yang kasih rezeki, kasih umur, kasih nikmat, kasih sehat, jadikan dunia, jadikan apa semua, tapi kita khianati. Perintahnya kita tinggal, larangannya kita sengaja kerjakan. Khianat kita kepada Allah. Cuma mengakui Allah Maha Esa, tapi kita khianati. Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah. Kamu sebut Allah Maha Esa, tapi kamu sengaja hancurkan agamanya. Warasulah, jangan kamu khianati kepada Rasul yang membimbing kamu, yang diutus untuk memberikan adalah kepada kamu daripada apa yang bakal jadi selamat dunia dan akhirat. Dibawanya oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Pembimbing, penyelamat untuk kita kenal kepada Allah. Biwasitatir Rasul, dengan wasitah Rasul. Ini Rasul kita tidak mau pakai. Rasul kita nggak sebut-sebut. Rasul kita nggak tahu apa yang diperintah syariat. Cuman kita kenal Tuhan Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, tak sempurna. Tidak manusia bisa kenal kepada Allah tanpa Rasul. Manusia yang masih kecil merangkak, belum bisa jalan, belum kenal beda antara kotor dengan bersih, najis dengan lainnya makanan. Najisnya boleh jadi dia makan. Dari itu diasuhnya oleh ibunya atau pembantunya. Dijagakan, jangan sampai dia makan najis.
Manusia demikian dibimbing oleh Rasul supaya kenal kepada Allah yang jadikan kita dan jadikan alam semesta. Sebagaimana anak kecil itu diasuh, dan yang mengasuh kita yaitu para anbiya dan mursalin yang diwahyukan oleh Allah biwasitati Jibril Amin, membawa syariatil gharra, syariat yang sudah terang benderang. Tapi manusia yuhibbunal ama, mencintai dan lebih suka buta dari melek, kata Quran. Yuhibbunal ama, mencintai buta dari melek. Diberikan petunjuk tak mau. Khianatlah kita kepada Allah yang Tuhan pesan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah, dan jangan kamu khianati Rasul. Rasul kita tak mau pakai, nggak sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad satu kelimah dia tidak sebut. Siapa itu Nabi Muhammad? Dari mula pidato sampai habis setengah jam lebih, tidak ada Nabi Muhammad disebut, wala syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saudara-saudara sekalian, biar bagaimanapun ucapan yang muluk-muluk itu, tanpa Nabi Muhammad tak diterima. Tidak diterima. Tuhan sudah katakan, la takhunullaha war rasulah, jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, ai wala takhunu amanatikum, jangan kamu khianati amanat yang Allah titip kepada kamu. Satu masa amanat yang Tuhan titip akan kita store kepada yang mengasihinya. Harta dan anak ahli itu amanat dari Tuhan. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Tidak ada ahli dan harta melainkan titipan Allah. Harta kita titipan Allah, Allah yang punya, hanya kita kasir, pegang kunci. Itu harta bukan kita punya. Allah khitab kepada Nabi Daud, ya Daud, al-malu mali, wal fuqara'u iyali, wal aghniya'u hukalai, fa in bakhila hukalai ala iyali adaktuhum wabali wala ubali. Hai Daud, harta itu aku yang punya, dan orang yang miskin itu iyalku, orang yang kupelihara, penjagaanku. Orang yang kaya wakil aku. Orang kaya, yang bermiliun-miliun hartanya, yang beratus, yang jutawan, yang manapun orang yang kaya yang lebih hidupnya daripadanya, itu hartanya aku yang punya, dan dia hanya kasir saja. Malu mali, harta itu aku yang punya. Aghniya ukalai, orang yang kaya wakil aku. Fa'in bakhila ukalai ala iyali, kalau orang yang kaya pahit, tidak keluarkan hartanya untuk menolong orang yang kupelihara dari orang yang miskin itu, aku akan timpakan mereka azabku, aku lempar dia dalam siksa. Aku tidak peduli siapapun orang itu, asal dia jadi orang yang kaya bakhil dan likikir, tidak mengesihani orang yang kupelihara itu daripada iyalku. Maka itu saudara, amanat namanya. Pada satu hari nanti amanat, wala budda yauman anturaddal wada'i'u, dan tak boleh tidak pada satu hari, yauman dengan tidak pakai alif lam, yauman, dari besarnya hari kiamat nanti, dikembalikanlah apa yang dititip oleh Allah kepada kita, harta kita. Min aina iktasabtahu, dari mana kau cari dan kemana kau infakkan harta itu. Begitu Allah khitab kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi saudara-saudara sekalian, mari di tahap kedua ini, sesudah kita mukallaf, tidak lama lagi akil baligh namanya. Orang yang sudah akil baligh diberatkan syarat atasnya untuk dia berbakti kepada Allah. Dicatat oleh malaikat kiraman katibin
apa yang kita kerjakan, baik atau buruk. Sampai kapan? Sampai mata tertutup. Berhentilah malaikat menulis. Itu tahap kedua kita hidup. Mati datang, tidak boleh lagi duduk di atas kursi jok. Tidak berhak lagi tidur di mana tempat tidur karet busa yang lembut itu, dengan spray yang begitu bersih dan halus. Di sampingnya istrinya yang cantik. Tidak boleh lagi. Bahkan istrinya tak mau berani dekat lagi kepadanya. Tidak berhak lagi tinggal di kamar yang ada AC-nya. Tidak berhak. Maka dia berhak kurung batang. Akan masuk ke dalam liang kubur untuk masa yang lama. Berangkatlah meninggalkan tahap kedua dan masuklah ke tahap ketiga, yaitu kubur. Itulah maknanya fa'akbarah. Dikuburin kalau sudah sampai ajalnya. Tidak boleh dibakar. Kalau boleh dibakar, tentu Tuhan berfirman, summa amatahu fa'ahraqah. Kemudian dimatikan, maka dibakar. Kalau ada manusia pendapat orang muslim harus dibakar, supaya jangan bikin sempit bumi untuk orang yang hidup. Ini saudara tidak ada dalilnya dari Quran wala dari hadis. Tuhan katakan fa'akbarah, dikuburkan. Sebab manusia asal tanah, kembali pulang ke dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami jadikan kamu, ke dalam tanah kembali kamu, dari tanah nanti hidup lagi di akhirat, yaitu di padang mahsyar, akan masuk di surga atau di neraka. Begitulah tahap ketiga kita masuk. Tahap ketiga kita masuk, ditanya malaikat. Begitu masuk, malaikat dua datang, Munkar wa Nakir. Dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini wajib kita percaya. Kalau tidak percaya, keluar kita dari agama Islam. Namanya yu'minuna bil ghaib, percaya barang yang gaib. Soal Munkarin wa Nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Berabe nih yang nggak mau pakai Tuhan. Bingung dia jawabnya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Dia nggak mau pakai nabi. Cuman pakai Tuhan melulu. Wama dinuka, kamu beragama apa? Berabe dia peridengker, tidak mau beragama. Wama giblatuka, giblatmu mana? Ditanya giblat kita mana? Ingat saudara, wal Ka'batu giblati. Kiblat Ka'bah itu kiblat aku. Jangan salah saudara. Wal Ka'batu giblati. Ka'bah itu kiblat aku. Aku hadapi dia. Kiblat sembahyang kepada Tuhan, arahnya satu, yaitu ke kiblat Ka'bah Baitullah. Takkan salah saudara. Akan ditanya nanti. Wal Quran imami, wama imamuka? Wal Quran imami, Quran imam aku. Quran kita nggak toleh. Kata orang Jakarta pinggir, nggak open. Sama Quran nggak open, nggak colek-colek dia sama Quran, apalagi baca. Di rumahnya nggak ada Quran. Bakal ditanya saudara. Wal muslimun wal mu'minun ikhwani. Waktu ditanya waman ikhwanuka. Beruntunglah, selamatlah ujian itu kita. Indal imtihan yukramul mar'u au yuhan. Di waktu ujian, naik atau turun. Orang itu kalau diuji sama manusia aja hatinya deg-degan. Kata orang Jakarta pinggir, hatinya deg-degan. Deg-deg. Pukulan jantungnya itu. Karena ada yang kita pikirin dan yang kita ngeri. Jadi hati kita deg-degan. Indal imtihan, waktu ujian. Diuji di dunia, seorang dosen umpamanya menguji, yang kita kenal dosen itu manusia. Kita menulisnya deg-degan, gemeteran tangan kita. Jawab kita kebibil. Saudara, manusia, bagaimana malaikat yang bakal uji kita? Diuji. Dari itu indal imtihan, waktu imtihan naik atau turun. Bisa diterima apa tidak? Waktu ujian itu, saudara. Naik apa tidak naik?
Di akhirat begitu juga, diuji sama malaikat. Tinggal di kubur lama, nanti bangkit. Bangkit iya, naik di tahap keempat, yaitu padang mahsyar. Di padang mahsyar lah yang menentukan kemana kita jalan, ke kanankah atau ke kiri. Sesudah hisab, sesudah terima suratan, sesudah baca surat, sesudah ditimbang amal, sesudah qisas selesai, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Manusia terbagi dua. Wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha pasma'an. Tidak rumah banyak lagi di akhirat, dua saja, rumah surga, rumah neraka. Habislah riwayat manusia sampai 5 tahapan saja. 5 tahapan bakal kita lalui pasti. Yang paling akhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Habislah padang mahsyar, sepi, tidak ada manusia lagi. Saudara, beruntung orang yang kalau baca suratannya didapati sahifahnya penuh istighfar. Tuba, kata Nabi, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang banyak istighfar, kembali tobat kepada Allah, menjunjung perintahnya. Di mana suratannya, istighfarnya banyak, diampuni dosanya. Saudara, itu iblis pintar sekali. Nabi pernah sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Ya'la an Abi Bakar radhiyallahu anhu, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dhalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Lazimkan kamu dengan la ilaha illallah. Sebentar-sebentar ingat kepada Tuhan dengan menyebut la ilaha illallah. Dan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa aksiru minhuma, perbanyakkanlah daripada zikrullah dan istighfar. Itu iblis qala, berkata, ahlaktun nasa bidunub, aku hancur binasakan manusia dengan dosa. Itu dosa membuat hancur manusia, digoda oleh iblis supaya manusia senang berbuat dosa. Tapi kata iblis begini, wa ahlakuni bila ilallah wal istighfar. Mereka manusia membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Syaitan berkata, iblis berkata, falamma ra'aitu dzalika, tatkala aku lihat manusia banyak mengucap la ilaha illallah dan istighfar, ingat kepada Tuhan dan taubat, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka manusia mengira bahwa mereka dapat petunjuk, walhal mereka sudah hancur dalam petunjuk itu. Begitu kata iblis, aku binasakan mereka dengan ahwa. Manusia binasakan iblis dengan la ilaha illallah dan istighfar. Iblis berkata, aku juga bisa binasakan manusia, yaitulah dengan hawa. Dan dia merasa dirinya bahwasanya dia dapat petunjuk, walhal dia sudah jauh daripada petunjuk yang demikian. Maka saudara-saudara, inilah yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita dapat memperbanyak la ilaha illallah. Dari itu waktu penutupan pengajian, di mana majlis taklim ditutup dengan la ilaha illallah, ditutup dengan istighfar. Karena iblis berkata, ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Iblis berkata, kami dibinasakan oleh manusia dengan istighfar dan la ilaha illallah. Dari itu ulang-ulangkanlah dengan la ilaha illallah, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbahruilah imanmu. Dengan apa?
dengan la ilaha illallah. Itu tajdidul iman. Pernah dalam riwayat Hakim an Abi Hurairah, ada orang berkata pada Nabi, Nabi bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Kemudian sahabat berkata, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyakkanlah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.